Selamat siang semua. Selamat siang kepada Ibu Dr. Yanti Mayangsari, Ginting Esos MSc. Perkenalkan, nama saya Devita Makartini, NIM 2061 201206, kelas PS1 dan PS2. Di tugas kewirausahaan saat ini saya akan membawakan materi yang berjudul tentang cara mendirikan usaha. Secara epistemologi, kewirausahaan merupakan suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha atau suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan berbeda. Menurut Thomas W. Zimmerer, kewirausahaan merupakan penerapan kreativitas dan keinovasian untuk memecahkan permasalahan dan upaya untuk memanfaatkan peluang yang dihadapi sehari-hari. Kewirausahaan merupakan gabungan dari kreativitas, keinovasian, dan keberanian menghadapi resiko yang dilakukan dengan cara kerja keras untuk membentuk dan memelihara usaha baru. Wirausaha berani mengambil resiko yang terkait dengan proses memulai usahanya. Beberapa wirausaha dapat terlahir dari sebuah pengharapan maupun keahlian dengan mulai membuka usaha kecil-kecilan seperti kedai makanan sederhana, kios pulsa dan kuota internet, bengkel sepeda, dan akhirnya terus berkembang menjadi besar dan sukses. Keinginan untuk memiliki sebuah usaha sendiri pastinya menjadi impian banyak orang. Kenyataannya, terkadang keinginan tersebut terhalang oleh modal besar yang dibutuhkan untuk memulai usaha tersebut. Namun, seiring perkembangan zaman, kini memulai usaha tidak lagi menggunakan modal yang besar. Dengan modal kecil pun dan kekonsistenan memanfaatkan peluang bisnis, Anda sudah bisa memulai usaha sendiri mulai dari nol. Salah satu solusi untuk memulai usaha dengan modal kecil adalah dengan memulai usaha berbasis rumahan. Banyak keuntungan yang didapat dengan memulai usaha rumahan ini. Misalnya, Anda menghemat uang untuk menyewa tempat usaha dengan memanfaatkan ruang kosong di rumah Anda. Jadi, Anda bisa dialokasikan untuk kebutuhan usaha lainnya dan untuk mencapai kesuksesan dalam memulai usaha Anda sendiri. Memulai usaha ada dua. Yang pertama itu mendirikan usaha baru, itu disebut dengan starting, dan yang kedua itu franchising. Yang pertama, mendirikan usaha baru atau starting. Cara memasuki dunia usaha yang pertama adalah dengan merintis usaha baru atau disebut dengan starting. Metode ini terwujud dalam pembentukan dan pendirian usaha baru dengan menggunakan modal, ide, organisasi, dan juga manajemen. Karena memulai dari diri sendiri, maka pembahasan mengenai metode ini adalah yang paling luas. Dan yang kedua itu franchising. Franchising adalah suatu kerjasama dengan entrepreneur atau franchise dengan perusahaan besar dalam mengadakan persetujuan jual beli hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha. Secara sederhana, model usaha ini dapat digambarkan sebagai kerjasama manajemen untuk menjalankan perusahaannya. Inti dari franchising adalah memberi hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha dari perusahaan induk. Selanjutnya yaitu bidang usaha. Sebelum memulai usaha, terlebih dahulu perlu pemilihan bidang yang ingin ditekuni. Pemilihan bidang usaha ini penting agar kita mampu mengenal seluk-beluk usaha tersebut dan mampu mengelolanya. Pemilihan bidang usaha ini harus disesuaikan dengan minat dan juga bakat seseorang, karena minat dan bakat merupakan faktor penentu dalam menjalankan suatu usaha. Di samping faktor minat dan bakat juga, faktor penentu lainnya adalah modal yang dimiliki. Setiap bidang usaha memerlukan modal yang besarnya tergantung usahanya. Faktor modal dapat dicari dari berbagai sumber, naik dari kantor pribadi, para sanak famili, rekan-rekan sejawat, ataupun juga pinjaman. Faktor lainnya adalah jangka waktu memperoleh penghasilan dan keuntungan. Ada usaha yang jangka waktunya
jangka waktu perolehan keuntungan relatif pendek, sedang, dan juga panjang. Dalam bidang usaha ada minat atau bakat. Minat atau bakat sudah ada dan dapat timbul dari dalam diri seseorang. Artinya ketertarikan pada satu bidang sudah tertanam dalam dirinya. Yang kedua itu modal. Modal secara luas dapat diartikan uang. Untuk memulai usaha terlebih dahulu diperlukan sejumlah uang. Dalam arti sempit, modal dapat dikatakan sebagai keahlian seseorang. Yang ketiga itu adalah waktu. Waktu adalah masa seseorang untuk menikmati masa usahanya. Setiap usaha memiliki masa yang berbeda. Ada yang jangka waktunya pendek, dan ada pula jangka waktunya yang menengah, dan ada juga jangka waktunya yang panjang. Yang keempat itu laba. Besarnya margin laba yang diinginkan. Margin laba maksudnya jumlah laba yang akan diperoleh atau dalam persentase tertentu. Dan yang kelima itu pengalaman. Pengalaman pribadi pengusaha tersebut atau pengalaman orang lain yang telah berhasil dalam melakukan usahanya. Berikutnya itu tentang pemilihan jenis usaha. Ketika kita ingin memilih usaha, sebaiknya disesuaikan dengan kondisi dan juga kemampuan yang kita miliki. Sehingga sesuatu yang kita sukai tersebut memiliki kompetensi dalam bidang usaha tersebut dan dapat membuat usaha tersebut terhindar dari kerugian yang dapat menghabiskan modal yang dimiliki. Ada beberapa langkah-langkahnya. Yang pertama itu amati, tiru, modifikasi. Kita hanya perlu mengamati produk yang sudah ada, kemudian bisa kita tiru dan kita modifikasi dengan kreativitas yang kita miliki. Lebih ringan, lebih berguna, dan lebih murah, maka tidak menutup kemungkinan bahwa produk yang akan kita hasilkan dapat menarik lebih banyak pelanggan. Yang kedua, memperhatikan kebutuhan dan keinginan orang lain. Dalam membuat sebuah produk, tentu kita harus mempertimbangkan dan menentukan target dari produk yang kita buat. Kita harus bisa melihat kebutuhan dan keinginan seseorang. Di sekitar kita sebagai sasaran dari produk yang akan dibuat. Dengan begitu, produk yang akan kita tawarkan akan laku bila dipasarkan. Yang berikutnya itu mencari solusi masalah. Kita bisa melihat masalah di sekitar kita sebelum membuat usaha. Kemudian kita pikirkan usaha atau produk apa yang menjadi solusi dari permasalahan tersebut, sehingga produk yang akan kita hasilkan dan tawarkan dapat bermanfaat bagi orang lain. Dan yang terakhir yaitu perhatikan potensi sekitar. Kita juga bisa mengembangkan apa yang ada di sekitar kita. Kita tidak perlu jauh-jauh memikirkan usaha yang dapat kita lakukan, karena pasti banyak hal yang di sekitar kita yang berpotensi menjadi sebuah usaha yang meyakinkan, namun belum terlalu dikembangkan. Nah, untuk itu kita perlu mengembangkan agar potensi tersebut dapat memberikan manfaat bagi kita maupun orang lain. Gunakan kreativitas yang kita miliki dan sensitiflah terhadap keadaan lingkungan di sekitar kita, sehingga kita bisa membuat usaha yang tidak hanya menguntungkan, namun juga bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Untuk memilih usaha apa yang tepat, mulailah dengan mengetahui apa yang kita sukai. Jika kita membuka usaha berdasarkan apa yang kita suka, maka kita akan terus mendapatkan ide-ide sehingga usaha kita akan lebih berkembang dan lebih banyak menghasilkan. Berikan satu contoh, seorang pengusaha yang dimana dari nol usahanya dirintis dan sampai sekarang bisa berkembang lebih besar, yaitu tentang seorang kisah inspiratif Nisa Khoirina. Ya, seorang fashion designer terkenal di Yogyakarta. Nisa Khoirina ini merupakan salah satu desainer muda yang sukses di Yogyakarta. Kewirausahanya terbilang sukses di usia muda dengan didirikannya kantor galeri butik.id yang menyediakan berbagai macam gaun muslim. Siapa sangka di usianya yang masih terbilang muda, ia telah mampu meraih omset miliaran rupiah dari bisnisnya tersebut.
Nisa mengawali karirnya dari belum memiliki apa-apa, yakni usaha indekos. Nisa Koirina memang bertekad menjadi seorang fashion designer sejak lulusan SMA pada tahun 2013. Untuk menggapai cita-citanya, perempuan yang disapa akrab dengan panggilan Nisa ini akhirnya kuliah jurusan Tata Busana di Universitas Yogyakarta. Nah, karena perekonomian keluarganya yang belum stabil membuat Nisa belajar hidup lebih mandiri dan irit. Tak ingin turut berada di kondisi itu, Nisa akhirnya memberanikan diri membuka jasa jahit di kantor kos-kosannya, yang pada saat itu sejak didirikan tak pernah sepi pelanggan. Kewirausahaannya terbilang sukses di usia muda dengan didirikannya kantor galeri butik.id yang menyediakan berbagai macam gaun muslim. Berawal dari menyewa gaun hasil rancangan dan jahitannya sendiri, gaun butik mulai dikenal oleh khalayak ramai. Tidak hanya sampai di situ saja, yang awalnya hanya untuk disewakan, namun justru diminati oleh penyewa dan memutuskan untuk membelinya sekaligus. Sejak saat itulah butik mulai menerima banyak pesanan, hingga akhirnya berkembang sangat pesat. Bagi Nisa, media sosial punya peran sangat signifikan dalam memasarkan produk dan rancangannya. Untuk itu, selain mengikuti event-event pemeran busana, Nisa juga fokus menggarap media sosial sebagai sarana promosi. Awalnya konten-konten media sosial ini dikerjakannya sendiri. Tetapi dengan semakin bertambahnya kesibukan bisnisnya, sekarang ini dia sudah mempunyai sistem khusus yang menangani masalah media sosial tersebut. Nah, berkat sosial media yang seolah tiada batas, buyers karya Nisa dapat dari negara tetangga Indonesia, bahkan Amerika Serikat. Meski berlaku ongkos kirim, agaknya customer tetap melihat nilai benda yang dibeli cukup berarti. Kini karyawan-karyawannya bersejajar dengan karyawan perancang busana senior ketika berada di panggung Jogja Fashion Week, Jogja Fashion Parade, Jogja International Batik, Binal, Jogja Render Fuse, bahkan Surabaya Fashion Week. Ia juga telah masuk menjadi anggota muda Indonesia Fashion Chamber atau IFC. Bahkan saat ini Nisa tengah bersiap go internasional. Ada tawaran mengikuti Paris Fashion Week. Nisa Koirina akan semakin berkembang karena organisasi memberikan arahan dalam segala hal, juga panggung untuk semakin eksis. Sekian penjelasan tentang cara mendirikan usaha yang sudah saya beserta contoh nyatanya yang sudah saya jelaskan kepada teman-teman beserta dosen juga. Di sini juga sudah ada contoh nyata seorang pengusaha yang memulai usahanya dari nol sampai sukses pada saat ini juga. Semoga kedepannya kita dapat memotivasikan diri kita atau mencontoh seorang Nisa Koirina, seorang pengusaha yang sudah menyukseskan atau menggapai cita-citanya. Semoga kita juga dapat mengikuti jejak dari Nisa Koirina. Baik, cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih bagi teman-teman ataupun ibu yang sudah menonton video saya tersebut. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas.